Hai travelers, jumpa lagi dengan saya Delvi di channel kita seputar RD. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa tekan loncengnya agar kalian selalu mendapat notifikasi video terbarunya dari kita. Siapa nih dari kalian yang udah punya rencana liburan ke negara-negara Asia dalam waktu dekat? Pastinya seru banget ya. Nah, jadi sebelum keberangkatan, ada satu hal penting nih yang seringkali jadi pertanyaan, yang juga bikin kita lupa dan bikin kita panik, yaitu arrival card atau kartu kedatangan. Dokumen kecil ini sangat krusial banget ya untuk proses kelancaran kita di imigrasi. Di video ini, saya akan bahas tuntas soal arrival card di beberapa negara populer Asia. Mulai dari apa itu artinya arrival card, seberapa penting, kemudian sampai cara pengisiannya. Terutama negara seperti Malaysia dengan MDAC-nya, kemudian Singapura, Thailand, Kamboja, Vietnam, dan Myanmar. Jadi simak terus video ini sampai habis ya guys, agar perjalanan kalian lancar jaya. Oke, pertama-tama, apa sih itu arrival card? Jadi simpelnya itu adalah formulir yang wajib diisi oleh pendatang atau turis saat memasuki suatu negara. Jadi biasanya isinya adalah data diri, kemudian detail penerbangan, alamat selama kamu di negara tujuan, atau terkadang ada juga terkait bea cukai atau kesehatan. Kenapa arrival card itu penting? Yang pertama, karena ini merupakan syarat wajib dari imigrasi. Yang kedua, data ini digunakan oleh pemerintah setempat untuk pendataan turis, kemudian statistik, dan terkadang juga untuk keamanan. Nah, dulunya ini bentuknya kertas ya, tapi sekarang di banyak negara itu udah beralih ke digital loh, agar menjadi lebih praktis dan ramah lingkungan. Sekarang, saya akan bahas arrival card di beberapa negara Asia. Nah, ini kita akan mulai dari yang pertama, Malaysia. Sejak tahun 2023, Malaysia ini sudah mewajibkan semua warga asing, termasuk kita loh yang dari Indonesia, untuk mengisi Malaysia Digital Arrival Card atau MDAC untuk memasuki negaranya. Pengisiannya itu secara online paling lambat 3 hari sebelum kedatangan. Nah, syarat pengisiannya itu adalah paspor, info tiket pesawat, kemudian alamat akomodasi selama kalian berada di negara Malaysia. Jadi setelah submit, nantinya kalian itu akan dapat konfirmasi yang nantinya saat diimigrasi dipertunjukkan jika diperlukan. Lanjut negara kedua yaitu Singapura. Jadi hal ini mirip dengan Malaysia ya. Kalau Malaysia itu dengan MDAC dan Singapura dengan SGAC yaitu Singapore Arrival Card. Jadi hal ini sudah lama ya diberlakukan oleh negara Singapura. Nah, bagi kalian yang ingin masuk ke negara Singapura itu wajib isi ya, walaupun kalian hanya sekedar transit. Ingat ya, wajib isi arrival card-nya agar kalian tidak dideport dan menunda perjalanan kalian nantinya. Kalian bisa isi Singapore Arrival Card hingga 3 hari sebelum kedatangan kalian di Singapura melalui website resmi ICA atau aplikasi My ICA Mobile. Jadi prosesnya itu cukup gampang ya. Kalian tinggal masukin data paspor, kemudian detail penerbangan, dan deklarasi kesehatan. Jadi setelah submit, nantinya data kalian akan terhubung langsung ke paspor secara elektronik, sehingga lebih efisien dan paperless. Lanjut, negara yang ketiga yaitu Kamboja. Jadi bagi kalian yang mau jalan-jalan ke Kamboja, ini ada kabar gembira untuk kalian ya, karena baru-baru ini Kamboja meluncurkan arrival card-nya itu digital. Namanya CEA atau Cambodia E-Arrival Card. Ini menggabungkan formulir imigrasi, kesehatan, dan juga bea cukai jadi satu ya. Jadi pengisiannya itu dalam waktu 7 hari sebelum kalian akan tiba di negara Kamboja melalui website resmi di bawah ini atau aplikasinya. Jadi setelah submit, maka kalian akan dapat QR Code yang nantinya akan ditunjukkan saat kalian sudah tiba di imigrasi Kamboja.
Arrival card ini hanya berlaku untuk kedatangan di 2 bandara internasional utama, yaitu Phnom Penh dan Siem Reap. Lanjut, negara yang keempat yaitu Vietnam. Nah, bagi kita yang warga negara Indonesia, ada kabar baiknya nih. Kita dapat bebas visa kunjungan selama maksimal 30 hari ya. Nah, untuk kunjungan singkat ini kita tidak perlu mengisi namanya digital arrival card seperti negara Malaysia maupun Singapura. Dan pastikan paspor kalian itu berlaku minimal 6 bulan ya. Petugas imigrasi nantinya akan memberikan formulir atau kartu kedatangan berupa kertas putih yang akan diisi secara manual di pesawat. Nah, pengisiannya itu biasanya berupa data diri, data paspor, kemudian detail penerbangan dan deklarasi kesehatan. Negara yang kelima yaitu Thailand. Nah, kartu kedatangannya itu tidaklah terlalu berbeda atau bahkan hampir mirip ya dengan negara Singapura maupun Malaysia. Thailand baru aja memberlakukan digital arrival card-nya sejak 1 Mei 2025 yang dikenal sebagai TDAC atau Thailand Digital Arrival Card yang dapat kalian isi di website resminya di bawah ini. Kartu kedatangannya dapat kalian isi 3 hari sebelum kalian tiba di negara Thailand. Nah, untuk pengisian datanya itu berupa data paspor, kemudian detail penerbangan, alamat akomodasi selama kalian berada di negara Thailand, dan deklarasi kesehatan. Nah, akhir-akhir ini kita terdapat isu yang viral yang katanya saat tiba di Bandara Bangkok akan dideportasi. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, maka kalian harus persiapkan yang pertama adalah paspor yang berlaku minimal 6 bulan. Yang kedua, tiket pulang pergi penerbangan. Yang ketiga, bukti pemesanan hotel. Yang keempat, detail perjalanan kalian. Yang kelima adalah jumlah uang yang kalian bawa itu cukup untuk selama liburan kalian di Thailand. Negara berikutnya yang keenam yaitu Myanmar. Nah, untuk kartu kedatangan Myanmar ini itu masih manual ya, sama seperti negara Vietnam. Untuk kartu kedatangannya ini nantinya akan diberikan saat di pesawat atau saat kalian tiba di bandara Myanmar. Untuk pengisian data itu berupa data paspor, detail penerbangan, dan deklarasi kesehatan. Jadi siapkan pulpen dan juga diisi dengan benar ya. Negara selanjutnya yang ketujuh yaitu negara tercinta kita, Indonesia. Nah, untuk semua penumpang, baik itu warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang tiba di Indonesia dari luar negeri wajib mengisi ECD atau Electronic Custom Declaration. Pengisian arrival card-nya ini dapat dilakukan di website resmi di bawah ini. Setelah pengisian selesai dan submit, maka kalian akan dapat QR Code yang nantinya akan ditunjukkan kepada petugas bea cukai saat pemeriksaan nanti. Pengisian data yaitu 1. Data paspor, nama dan nomor paspor. Yang kedua, detail penerbangan yaitu kode pesawat dan negara terakhir sebelum kalian tiba di Indonesia. Yang ketiga, itu custom declaration yaitu berapa barang bawaan atau bagasi yang kalian bawa dan apakah sudah sesuai atau belum. Yang keempat, yaitu deklarasi kesehatan. Kartu kedatangan ini diisi 2 hari sebelum kalian tiba di Indonesia. Jadi pastikan ya kalian isi kartu kedatangannya agar tidak terjadi masalah dan perjalanan kalian lancar. Nah, itulah dia ya penjelasan arrival card di beberapa negara Asia. Walaupun terlihatnya agak ribet ya, tapi percayalah dengan persiapan yang baik maka proses imigrasi akan jauh lebih lancar dan cepat. Dan di setiap negara itu punya namanya kebijakan masing-masing ya, jadi patuhilah. Gimana menurut kalian? Adakah pengalaman unik soal arrival card? Atau masih ada negara Asia lain yang perlu kita bahas? Silakan tulis di kolom komentar ya.
Dan jangan lupa untuk like jika video ini bermanfaat dan silakan share ke teman-teman Anda yang mau liburan. Jangan lupa untuk subscribe channel ini ya, agar kalian nantinya dapat info terbarunya dari kita. Sampai di sini dulu ya video kali ini. Semoga liburan kalian menyenangkan dan lancar selalu. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Happy traveling. Bye-bye.